Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah worship at home pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh tetap ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati urapan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus beracaralah dalam ibadah saat ini. Haleluya, amin. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat yang duduk di tanah, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang hidup. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tanah. Engkau berkuasa, Engkau mulia, segala bangsa kan datang Tuhan. Segala pujian yang terbaik bagi Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, sebab Engkau berkuasa, Engkau mulia, segala bangsa kan datang
dengan sukacita Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami, memberi semangat bagi kami dan sukacita bagi kami. Amin. Mari kita ingat bahwa Yesus adalah satu sobat kita yang setia. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita apapun yang kita alami. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Waktu
Tuhan. Saat ini bawa kami lebih dalam lagi Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan tiada pernah berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu sejauh timur dari barat. Selalu ada melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau bukan Allah yang melihat setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tapi Kau melihat hati kami Tuhan. Kau melihat kerinduan kami. Dan Kau melihat kesungguhan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Thank you Jesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
setiap kami, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, miliki Allah seperti-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang baik, Kau teramat baik, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengampunan-Mu Bapa, selamatkan hidup kami. Pengampunan-Mu Tuhan, selamatkan jiwa kami. Pengampunan-Mu Tuhan, bebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Yaralabaya syaralabaya so, yaralabaya dikit, yaralabaya syaralabaya. Terima kasih Yesus. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu selamatkan kami. Pengampunan-Mu pulihkan hidup kami. Pengampunan-Mu Tuhan, sembuhkan kami. Pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Jesus, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari nyatakan betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih. Mari kepada hamba-Nya kami persilakan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
bersyukur karena sampai hari ini kesetiaan Tuhan masih terus ada dalam hidup kami masing-masing. Pengampunan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami manusia yang banyak salah dan dosa, seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Tetapi kasih-Mu tidak pernah bersyarat bagi kami. Kasih yang rela berkorban bagi kami. Kasih yang mempertaruhkan jiwa bagi kami. Sore ini kami menikmati kehadiran-Mu. Ternyata sungguh bahwa Engkau segalanya bagi kami. Engkau sahabat kami, Engkau juru selamat kami, Engkau belahan jiwa kami, dan Engkau segalanya bagi kami. Kami mau teduhkan hati kami sore ini. Kami mau belajar terbuka di hadapan Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Ini seluruh lini kehidupan kami. Dandani kami kalau itu memang perlu, supaya kami boleh jadi perabot yang menyenangkan hati-Mu. Kami persembahkan waktu yang indah pada sore ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Oke. Kita mau belajar bersama-sama sore ini. Iya. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang mengucap syukur. Kalau hari ini kita ada, ini sudah memasuki bulan kedua sebelum akhir tahun ini. Jadi sudah mulai masuk bulan November, bulan depan bulan Desember, dan kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan masuk di tahun yang baru 2024. Tetapi sebelum itu kita lewati, mari kita mau belajar merenungkan baik-baik. Kalau hari ini kita masih ada, kita bertahan sampai hari ini di dalam kasih karunia Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itu karena Tuhan sayang kepada kita. Ada maksud Tuhan yang perlu kita mengerti, bahwa kita hidup sampai tahun ini. Ada yang usianya macam-macam ya. Ada yang sudah 80 tahun, 85, bahkan mungkin masih muda, 23, atau belum, masih anak-anak. Tetapi percayalah, kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan. Kita mau buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti tidak bisa ditawar, bukan mengucap syukur dalam hal baik, dalam hal kelimpahan, dalam hal sehat, tapi enggak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya dan saudara semua. Yang malam ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran ini. Jadi pada waktu saya menyampaikan ayat ini ke anak-anak Pondok Waras, saya minta mereka ambil contoh. Contohnya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang
menyampaikan iya karena makan, karena bisa tidur, karena bisa bangun. Tapi di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun tidak bisa tidur, kita harus mengucap syukur. Ya, jadi di sini dikatakan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mari kita mau belajar. Jadi berarti mengucap syukur, kadang malah orang diberkati dengan melimpah, mereka tidak bisa mengucap syukur, lupa karena berkatnya melimpah, jadi tidak bisa mengucap syukur. Tetapi malam ini kita mau belajar bersama-sama mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi enak, tidak enak, dalam situasi sakit atau sehat, dalam situasi diberkati atau tidak sedang diberkati atau sedang diuji, dalam situasi apapun. Pokoknya yang kadang kita pikir kalau enak saja aku bersyukur. Bahkan orang malah lupa, pada waktu enak lupa untuk bersyukur. Tetapi di sini katakan enak tidak enak, mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah. Kenapa? Dikatakan di sini, kenapa kok kita perlu mengucap syukur? Karena dalam ucapan syukur ada kekuatan. Dalam ucapan syukur ada kuasa. Dalam ucapan syukur itu kita sama dengan mengaktifkan iman kita untuk selalu berkaitan erat dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur, kita banyak bisa menarik banyak hal untuk kita boleh jadi ternyata dengan mengucap syukur aku bisa mengalami hal ini. Yang pertama, ada beberapa hal pada waktu kita mengucap syukur. Yang pertama yaitu mengucap syukur itu membawa kita ke hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dikatakan di situ, ayat yang pertama sampai yang kelima saja. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima dikatakan Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jadi dikatakan di sini kita perlu mengucap syukur karena dengan ucapan syukur itu membawa kita datang ke hadirat Tuhan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita datang mungkin berdoa, tidak ada ucapan syukur, doa karena kepeksa. Datang beribadah karena kepeksa juga, takut nanti ditelepon, opo ditelepon ditanyai kok ndak ibadah. Itu salah. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus datang dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kalau kita beribadah hari ini itu bukan untuk diri kita sendiri. Alkitab katakan sampai untuk anak keturunan kita. Tidak akan dibiarkan jadi peminta-minta kalau kita beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya pada waktu hari ini kita semangat beribadah, berarti kita juga menjaga pemeliharaan Tuhan atas anak cucu cicit kita. Bahkan mungkin sampai canggah. Karena apa? Ini janji Tuhan. Makanya kita harus berusaha tiap-tiap kali datang dengan sukacita. Datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Datang kepada Tuhan dengan ucapan pengagungan kepada Dia. Kadang ada banyak orang datang ke Tuhan, yaitu tadi takut kalau ditelepon, takut kalau di WhatsApp,
Kenapa kok enggak ibadah? Takut kalau kita enggak berdoa nanti kesandung. Ada banyak hal yang membuat kita itu motivasi datang ke Tuhan. Tetapi malam ini kita belajar bersama-sama. Dikatakan di sini datang ke Tuhan dengan ucapan syukur karena Dia baik selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Hari ini kita beribadah, anak cucu kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan kenapa? Karena berkat dan kebaikan Tuhan itu diibaratkan seperti ini loh, tempat penampungan air, ya bak air, bak yang besar isinya kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan isinya apa saja. Lalu salurannya kita beriman, punya iman, kita percaya Tuhan pasti memberkati. Nah, tapi satu yang kita kurang, pembuka kerannya, ucapan syukurnya. Kalau tidak ada ucapan syukur berarti itu berkat tetap ada di tempatnya, imannya punya, tapi gari muter dengan ucapan syukur loh. Kita lupa, kok tidak teko-teko berkatnya sih, lalu kita ngomel, kita menggerutu, kita marah ke Tuhan, kita jengkel ke Tuhan, ini gara-gara itu pasti. Nah itu, jadi mari kita mau belajar. Berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kebaikan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Dan iman kita juga harus ada tiap-tiap kali. Aku percaya Tuhan memberkati. Tinggal kita mengaktifkan, membuka keran itu. Yaitu dengan ucapan syukur. Maka berkat kelimpahan, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan itu akan mengalir atas hidup kita. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Saya yang menyampaikan sekali lagi, saya juga belajar. Saya bisa berdiri di tempat ini karena Tuhan kasih sesuatu, kasih rema ke saya dan saya belajar lebih dulu. Saya juga mau diberkati. Dan setiap kita yang duduk di tempat ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita nikmati berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Cara mengingat kebaikan Tuhan apa? Ganti persungutan dengan ucapan syukur, ganti omelan dengan ucapan syukur, ganti apalagi kata-kata yang kasar yang suka menuntut Tuhan, aku pokoknya minta seperti ini, ganti dengan ucapan syukur. Maka kebaikan Tuhan itu akan kita lihat. Kalau tidak percaya praktekkan saja ya, kita praktek sama-sama, ganti persungutan, omelan, tuntutan kepada Tuhan dengan pujian ucapan syukur, maka berkat Tuhan itu tinggal buka keran dan kita akan menikmati betapa besar, betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita orang-orang yang percaya. Yang kedua, kenapa kok kita perlu mengucap syukur? Dikatakan karena dengan ucapan syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar dari Pak Mo bahwa ada pelipat gandaan diambil dari waktu itu Gideon. Hari ini kita mau belajar tentang mengucap syukur. Itu melahirkan mujizat pelipat gandaan yang akan kita alami. Dalam Yohanes 6 ayat yang pertama coba. Yohanes 6 ayat yang pertama di situ dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Selanjutnya, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat selanjutnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat selanjutnya, jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tadi saya hitung-hitung, 1 dinar itu kalau dirupiahkan 49.000. Berarti 200 dinar itu sama dengan 9.800.000. Itu untuk 5.000 kepala keluarga saja. Secuil dikatakan masing-masing mendapat sepotong kecil saja itu tidak cukup 10 juta itu, hampir 10 juta kurang 200.000. Tapi kita mau belajar di sini. Dengan 5 ketul roti jeleh dan 2 ikan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat yang ke-11. 5.000 sekali lagi itu kepala keluarganya saja. Kalau satu keluarga punya anak 5 berarti 7 orang. Nah ini tidak dihitung. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Jadi dikatakan Yesus mengambil roti yang 5 itu tadi, dia mengangkat di hadapan Bapa dan dia mengucap syukur, dia membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di sini ada 2 hal yang kita mau belajar. Dengan mengucap syukur, kita melihat ada pelipat gandaan. Kenapa kalau kita makan kok perlu berdoa? Bukan sekedar mencontoh Tuhan, tetapi pada waktu kita berdoa supaya makan yang ada di depan kita ini jadi bukan berlipat ganda ya, jadi 1 piring jadi tumpuk 2 piring. Tapi rasa kenyang dan puas itu Tuhan beri atas berkat hari itu. Jadi mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka seperti sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi bukan murid-murid waktu itu membagi ini ya, tapi sedikit saja. Soalnya banyak yang belum, enggak. Dikatakan mereka sampai kenyang. Mereka puas menikmati roti dan ikan itu. Jadi sak maunya, kalau mungkin Paulus dengan ibu makannya enggak sama ya. Lebih banyak siapa Lus? Ibu ya. Jadi rotinya aduh enggak cukup kalau 1, mungkin 2. Sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kan ada yang badannya besar, tinggi, itu makannya pasti lebih besar, lebih banyak daripada yang langsing gitu ya. Atau sebaliknya. Nah ini Yesus murid-muridnya ini memberikan sebanyak yang orang-orang minta ini. Dan itu dikatakan akhirnya dikatakan ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi dari 5 roti jelai dan 2 ikan ada potongan yang lebih, bukan cuma separuh tetapi 12 bakul. Dan semua orang yang makan itu satu keluarga dibuat kenyang oleh mereka. Karena apa? Yesus mengucap syukur pada waktu mendapatkan 5 roti jelai dan 2 ikan dan membagikannya kepada orang banyak seperti yang dikehendaki mereka. Hari ini kita mau belajar, tadi di awal saya sampaikan kita belajar dengan ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Apapun hari ini yang saudara pegang, yang sekarang ada di tangan saudara, itu terima dengan ucapan syukur.
Dan percaya jangan digegem dewek. Tetapi kalau kita mau pelipat gandaan itu terjadi, tabur itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan seperti yang kita mau ojo didiai, tetapi seperti yang mereka kehendaki. Dan pada waktu itu dilakukan, maka di sini dikatakan pelipat gandaan itu akan terjadi. Apa yang kita pegang, sekarang kita punya apa? Entah kita cuma punya beras 1 kilo untuk masak hari ini. Kalau memang Tuhan gerakkan untuk kita memberkati orang lain, berkati orang lain seperti yang Tuhan mau. Dan maka berkat itu juga akan berkelimpahan atas hidup kita, hidup saya dan saudara yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan kita, ataupun apapun yang sedang kita miliki, pakailah itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Maka Allah akan melipat gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan Anda menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan bukan manusia yang sekali dia berjanji lupa dengan janjinya. Tetapi mari kita mau belajar, dia Tuhan yang memberi teladan juga kepada kita. Pada waktu dia mengucap syukur, memberi makan seperti yang orang banyak kehendaki. Ayo makan sampai kenyang. Dan Alkitab tulis mereka makan sampai kenyang. Dan pada waktu dikumpulkan itu potongan-potongannya, sisa 12 bakul. Mari belajar sama-sama. Saya yang berdiri di tempat ini, semua yang mendengarkan kebenaran ini, kita mau belajar. Karena apa? Ucapan syukur itu berkaitan dengan kemurahan hati. Jadi kalau kita bisa bersyukur berarti kita punya hati yang berbelas kasihan. Ya. Ucapan syukur disertai dengan pemberian persembahan. Sekali lagi bentuknya bukan cuma uang, tetapi persembahkan apa yang bisa kita buat untuk orang sedang membutuhkan di sekitar kita. Maka dikatakan di sini, ini akan membangun atmosfer pelipat gandaan. Seperti Alkitab menulis, ada benih untuk dimakan, ada benih juga untuk ditanam, disemai. Supaya pada waktunya kita akan menuai. Kapan? Kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Waktunya Tuhan yang tetapkan. Mari kita mau belajar bersama-sama dengan saya supaya hukum pelipat gandaan dengan ucapan syukur terjadi atas kita. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, kenapa kok kita perlu mengucap syukur? Karena dengan ucapan syukur itu kita sama dengan mengaktifkan kuasa kebangkitan. Masih ingat kisahnya Lazarus? Lazarus pada waktu dia meninggal sudah 4 hari. Dia dikuburkan. Pada waktu itu Yesus sengaja tinggal di kota di mana Yesus sedang berkunjung. Sengaja dikatakan. Pada waktu itu ayat yang di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-11, demikian perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka para murid, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Padahal itu bukan tidur, tetapi mati. Tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Kata mereka,
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi kita mau belajar dengan mengucap syukur, dikatakan di sini mengaktifkan kuasa kebangkitan. Waktu itu Lazarus yang dibangkitkan. Kita baca ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi hari ini apapun yang sedang mati di dalam hidup kita, mari kita mau mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur ada kuasa yang membangkitkan. Kuasa kebangkitan itu akan ada di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, apa yang saudara alami, tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mungkin selama ini, aduh ndak usah ndak usah doa wis. Capek atau ndak usah bangun tidur, melek mata, ndak usah doa wis. Tuhan kan tahu, lek aku bersyukur nanti kan ada waktu nih chapel bareng-bareng. Atau ada saatnya kita merasa bahwa aduh ndak usah apa-apa, Tuhan kan mengerti. Tapi mari kita mau belajar. Dengan ucapan syukur, Lazarus yang mati 4 hari itu bisa dibangkitkan. Ada sesuatu yang mati di dalam hidup kita, perlu kita mengucap syukur supaya itu dibangkitkan oleh Tuhan. Bagian-bagian dari entah apa kita, rasa percaya diri kita, rasa empati kita kepada orang lain, apa saja yang saat ini, rasa apa saja. Mungkin iman kita juga sedang mati, tetapi mari kita mau belajar. Datang, berlutut kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya dengan ucapan syukur ini Engkau mendengar semua doaku. Aku percaya ada kebangkitan dengan ucapan syukur. Naikkan itu dan biarlah sesuatu yang mati di dalam hidup kita itu akan menjadi bangkit. Kita belajar bersama-sama tadi 3 hal. Yang pertama dengan ucapan syukur, kita masuk ke hadirat Tuhan. Datang, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Datang bukan karena takut ditelepon. Datang beribadah bukan karena ada embel-embelnya, tetapi datang beribadah ke Tuhan dengan ucapan syukur, karena itu yang membawa kita untuk masuk hadiratnya dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, datanglah dengan ucapan syukur, maka mujizat pelipat gandaan itu akan ada atas hidup kita. Apa yang kita pegang? Doakan, ucap syukur, beri kepada orang yang membutuhkan, maka pelipat gandaan akan jadi atas hidup kita. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga dikatakan dengan ucapan syukur, membangkitkan kuasa kebangkitan. Ada bagian-bagian dari hidup kita, iman kita, apa saja yang mati dari hidup kita secara pribadi atau rohani, secara jasmani, jiwani, rohani. Malam ini mari bersama-sama kita mau datang ke Dia dengan ucapan syukur dan percaya mujizat akan terjadi. Saya mengundang tim musik, leader juga untuk membantu saya menaikkan pujian bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan pengagungan sungguh, bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena gagah dan kuatnya kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang ajaib. Banyak yang Kau beri
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bapa, hamba berhenti berbicara, mari Roh Kudus teruskan isi hati-Mu sampai kepada tanah hati yang gembur, untuk kami boleh menikmati mujizat-mujizat, untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati mujizat pelipat gandaan, kami juga menikmati mujizat kebangkitan di dalam hidup kami, supaya nanti akhirnya di akhir tahun kami katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sampai akhir tahun atau di tahun yang baru Tuhan sudah beri kemenangan bagi setiap kami. Karena kami tahu dengan ucapan syukur Tuhan semakin memegang hidup kami, Tuhan semakin kasih kepada kami, dan kami percaya dengan ucapan syukur banyak hal yang kami nikmati dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi hamba berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja di hati seluruh umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk malam yang indah pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapa surga kami tahu Tuhan, Engkau mengerti pikiran perasaan dari kami. Bahkan Engkau mengerti kebutuhan keperluan kami yang mendesak Tuhan. Bahkan Engkau mengetahui sakit penyakit yang kami derita dan kami alami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Perkara yang luar biasa. Di luar pemikiran dan kemampuan kami, Engkau sanggup menyatakannya ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau
Nyatakan kuasa-Mu kepada setiap umat-Mu yang saat sore hari ini Tuhan datang kepadamu bersama dengan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Pemulihan, kekuatan, kesehatan dalam hidup mereka yang sakit Tuhan. Bahkan mereka yang bergumul untuk rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah kami lepaskan Tuhan. Pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu bekerja, menjamah. Dan Engkau sedang menjawab kebutuhan keperluan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mempedulikan kehidupan kami Tuhan sore hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Berkat ilahi daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.